Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safinata Naza, kelas 1B dari Akbar Pondok. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Sahabat Sejati yang Tak Terpisahkan, karya Safa Shakira. Sejak kecil, Lulu dan Natasha adalah sahabat dekat yang selalu bermain bersama. Mereka bertemu pada satu sekolah yang sama. Saat itu usia mereka masih 7 tahun. Hari pertama sekolah dasar, Lulu menyapa Natasha dan mengajaknya duduk bersebelahan. Sejak hari itu pun, mereka tidak pernah terpisahkan. Mereka sering belajar bersama juga. Ayah Natasha adalah seorang pekerja yang mengharuskan dirinya untuk pergi dan menetap di negara atau kota tertentu. Saat ini keluarga Natasha tinggal di Surabaya. Namun ia tak pernah tahu kapan mereka akan pindah karena kadang pekerjaan itu datang tiba-tiba. Bisa seminggu sebelum keberangkatan ataupun beberapa hari sebelum keberangkatan. Saat ini Natasha tinggal sudah 1 tahun di Surabaya. Sebelumnya Natasha tinggal di Jakarta. Lulu adalah anak satu-satunya, orang tuanya sangat sibuk. Jadi terkadang Lulu sering menginap di rumah Natasha. Lulu senang sekali saat ia bertemu Natasha, karena Lulu kerap merasa kesepian karena sering sendiri di rumah. Namun kehadiran Natasha di hidupnya sangat merubah Lulu menjadi anak yang lebih bahagia. Pada saat Lulu dan Natasha sedang berada dalam kelas IPA, mereka sedang membicarakan pelajaran sampai akhirnya Natasha mengganti topik. "Nat, kata ayahku dia akan pindah kerja ke luar negeri," kata Natasha. "Yang benar, kapan?" tanya Lulu dengan bingung. "Aku tidak tahu kapan pastinya, namun tidak lama dari sebulan," jawab Natasha. Setelah beberapa hari yang normal, tiba suatu hari yang mereka sangat hindari, yaitu hari di mana Natasha harus berpisah dengan Lulu. Natasha pergi tanpa sepengetahuan Lulu, tanpa perpisahan. Lulu mencari keberadaan Natasha di hari Senin itu. Mereka tidak mempunyai telepon genggam karena mereka masih kelas 1 SD. Jadi mereka tidak mempunyai jalur komunikasi untuk memberi kabar. Hari Senin itu Lulu mencari Natasha, namun dia tidak ada di sekolah. Lulu menanyakan kabar Natasha lewat wali kelas Natasha. Ternyata Lulu dikabarkan bahwa Natasha telah pergi mengikuti ayahnya yang harus kerja di luar negeri. Lulu tidak tahu pasti Natasha pergi kemana. Wali kelas Natasha pun juga tidak tahu keberadaannya. Bertahun-tahun telah terlewati, Lulu pun sudah lupa tentang Natasha. Ia sudah kehilangan kontak dan kabar dari Natasha. Lulu akhirnya lulus SMA. Ia sangat bahagia untuk meneruskan kuliahnya di Amerika. Lulu bercerita pada orang tuanya tentang keberangkatannya ke Amerika dalam kurun waktu yang tidak panjang. "Aku sangat gugup, Bu. Aku tidak tahu nanti di sana aku akan bagaimana. Tadi malam aku bermimpi tentang Natasha. Mimpinya kurang jelas, namun seperti saat dulu kita pertama bertemu," kata Lulu dengan bingung. "Mungkin itu suatu pertanda." "Ya, Ibu tidak tahu sih. Kamu jangan khawatir. Ini kan yang kamu inginkan dari dulu," jelas Ibu. "Ya sudahlah, aku tidak akan memikirkannya lagi. Hanya sebuah mimpi kan," kata Lulu. Lulu akan berangkat meraih cita-citanya esok hari. Ia sangat gugup juga senang karena bisa meneruskan kuliahnya di Universitas favorit. Pikiran Lulu pun bercampur aduk. Keesokan harinya, Lulu diantar oleh beberapa sahabatnya dari SMA dan tentunya orang tuanya ke bandara. Lulu akan menetap di sana untuk beberapa tahun. Mereka semua bersedih karena akan berpisah dengan Lulu untuk waktu yang lama. Apalagi Lulu adalah seorang yang sangat mudah dikangenin. Sesampainya di Amerika, Lulu naik taksi untuk pergi ke universitas tersebut. Sesampainya di sana, banyak sekali murid-murid lainnya. Mereka sedang sibuk mengurus kedatangan mereka dan hal lain. Mereka juga mendapatkan kamar mereka masing-masing di asrama.
Setelah Lulu selesai mengurus urusan penting setelah kedatangan, Lulu mengambil kunci kamar asramanya untuk menaruh barang bawaannya. Dalam satu kamar tersebut terdapat 2 orang. Lulu tidak tahu siapa yang akan menjadi teman sekamarnya. Di sana banyak sekali orang-orang dari berbagai macam negara, termasuk dari Indonesia. Lulu bukanlah satu-satunya orang Indonesia di sana. Lulu pun menemukan kamarnya. Ia langsung membuka kamarnya dan merapikan barang-barangnya, memasukkan baju ke lemari dan hal lainnya. Setelah beberapa menit membersihkan barangnya, teman sekamarnya pun datang. "Hi, we're going to be a roommate for 4 years. Hope still be fun. My name is Natasha," ujar teman sekamarnya itu. "Hah? Natasha? Aku Lulu, ingatkah aku? Dulu kita sering bermain bersama saat masih kecil," teriak Lulu yang kaget bahwa ia ternyata sekamar dengan Natasha. "Yang benar saja, tentu aku ingat dengan kamu. Apa kabar Lu? Aku tidak menyangka kita dipertemukan di satu universitas yang sama," tanya Natasha yang masih tidak habis pikir. "Aku baik-baik saja, kita tidak pernah ada kabar ya Nat. Aku sangat kangen sama kamu. Mengapa waktu itu kamu tidak mengabarkan aku saat kamu ingin pergi? Aku nyariin kamu seharian," tanya Lulu yang ingin tahu tentang alasan Natasha. "Lu, aku ini tidak tahu kalau aku akan pergi pada hari itu dulu. Benar-benar mendadak. Ayahku baru ngasih tahu hari itu. Lu, aku masih tidak percaya. Maafkan aku ya Lu, dulu meninggalkan kamu. Sekarang aku janji bakal ada bareng kamu terus selama kuliah ini," kata Natasha. "Tentu Lu, aku maafin. Yang penting sekarang kita dipertemukan lagi ya. Oh iya, kita kan abis ini bakal ada acara hari pertama. Ayo kita siap-siap Lu," kata Natasha. "Oke, Natasha," kata Lulu dengan singkat. Mereka pun akhirnya dipertemukan lagi dalam situasi yang tidak diduga sama sekali oleh mereka. Mereka pun akan melanjutkan meraih mimpi mereka bersama-sama, karena sahabat sejati tidak akan terpisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.